بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة المذنب. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibatul kiram, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan dengan keutamaan yang sangat agung dan keistimewaan yang sangat banyak. Di dalam satu ayatnya dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Yang pertama, inzalul Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Kita ketahui bahawa Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia yang membimbing mereka dari jalan kesesatan kepada jalan yang terang benderang dan kebenaran, yang di dalamnya penuh dengan petunjuk, yang barang siapa berpegang pada Al-Quran ini maka merupakan jaminan baginya untuk selamat dunia dan akhirat. Cukuplah bagi kita untuk ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan bagi kalian, yakni wahai umatku, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua perkara. Apabila kalian berpegang kepada dua perkara ini, maka kalian akan selamat dan tidak akan pernah tersesat selamanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan sunnahku yang sahih. Yang kedua, ya ikhwan kiram, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bahawa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kaum muslimin pada bulan ini, yakni bulan Ramadan, untuk berpuasa. Dengan firman-Nya, faman syahida minkumus syahra falyasum, yakni barang siapa menyaksikan hilal tanggal pertama dari bulan Ramadan, maka diwajibkan bagi mereka, laki-laki dan perempuan, untuk berpuasa. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuntunkan kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan kepada kalian. Ini hadis Rasulullah menunjukkan bahawa puasa wajib bagi kita. Allah mewajibkan bagi kalian untuk berpuasa di dalamnya. Fihi tubtahu abwabul jannah, kata Rasulullah.
Di dalamnya dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Ihwatul kiram rahimani rahimakumullah. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua dari fadilah keutamaan Ramadan di dalam satu ayatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan Ramadan. Di antaranya bahwa Allah membukakan pintu-pintu surga dan tidak ditutup selama bulan Ramadan. Yang maknanya sebagaimana dijelaskan oleh ulama bahwa pada bulan Ramadan sangat banyak dari amal-amal soleh yang kita bisa lakukan dan diperintahkan dan dilipat gandakan amal soleh di dalamnya. Sebagaimana Rasulullah SAW meriwayatkan dalam satu hadisnya bahwa apabila datang bulan Ramadan, maka pahala-pahala amalan sunnah dilipat gandakan seperti pahala amalan wajib pada hari-hari selain Ramadan. Dan pahala amalan wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat dari amalan-amalan selain bulan Ramadan. Ihwatul kiram rahimani rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang keutamaan Ramadan bahwa tughlaqu fihi abwabul jahim. Allah menutup pintu-pintu neraka. Dijelaskan oleh ulama maksud dari hadis ini bahwa di dalam bulan Ramadan sangat sedikit kecenderungan kaum muslimin untuk melakukan perbuatan maksiat. Bahkan kecenderungan mereka untuk banyak melakukan ketaatan dan keamalan soleh, amal soleh, dan di sini adalah merupakan sarana untuk mengantarkan hamba muslim, orang-orang yang melakukan puasa untuk masuk ke dalam surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari azab neraka. Kemudian di dalam hadis yang riwayatkan yang lain Rasulullah mengatakan fihi laila khairun min alfis syahri. Di dalam Ramadan ada satu malam yang amal soleh di dalamnya dilipat gandakan 1000 bulan dari amal-amalan selain bulan Ramadan. Ini yang dinamakan Lailatul Qadar. Faman hurima khairaha faqad hurim, kata Rasulullah. Barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan pada bulan-bulan ini, khususnya malam Lailatul Qadar, sungguh dia telah dihalangi dengan kebaikan yang sabangan banyak. Ihwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Di antara amalan yang selayaknya untuk kita persiapkan sebelumnya dan selama bulan Ramadan adalah yang pertama adalah siam. Sebagaimana telah kita dengarkan dari ayat dan hadis bahwa siam, puasa adalah rukun dari rukun Islam. Wajib setiap kaum muslimin laki-laki dan perempuan untuk mengamalkannya. Tidak ada alasan untuk mereka meninggalkan puasa. Baik itu nanti puasanya wajib atau qada bagi mereka yang tidak mampu melaksanakannya pada bulan Ramadan. Yang ini akan kita jelaskan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Kemudian ya ikhwanatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Wajib ketika kita ingin berpuasa, hendaklah kita mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amal Ibnu Adam, setiap amalan kita tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila kita mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Puasa kita hanya untuk Allah, bukan karena adat, bukan karena taklid, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadisnya, innama a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal insan itu hendaklah dengan niat, dan setiap orang itu dilihat dengan niatnya. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah Subhanahu wa taala, barang siapa mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, makalah hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh sesuai dengan syariat yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mensekutukan Allah di dalam ibadahnya. Ihwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara yang perlu kita pahami di dalam puasa kita, hendaklah kita mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena faktor-faktor yang lainnya. Yang kedua, kita hendaklah menjaga ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah. Di antara ibadah yang paling penting adalah solat. Solat adalah rukun yang sangat agung yang Allah turunkan. Bahkan Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan perintah solat dengan mengisrakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Mi'sra' Mi'raj diangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit yang ketujuh untuk menerima wahyu solat. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ini menunjukkan keagungan solat.
Oleh karena itu, barang siapa kata Rasulullah meninggalkan solat, sungguh dia telah menghancurkan Islam dalam satu riwayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadisnya, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dan mereka orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat, sungguh dia telah kafir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Yang paling penting, lebih-lebih dalam bulan Ramadan ini, kita untuk menjaga salat kita. Dan lebih-lebih juga salat jamaah. Karena fadilah salat jamaah sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati afdal min salati fadhi bi 27 darajah. Salat jamaah diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya 27 kali lipat dibanding salat-salat yang lain. Ini bagi yang ada udzur. Adapun yang tidak ada udzur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida falam ya'ti bihi fala salata lahu illa min udzrin. Ini menunjukkan bahawa fadilah 27 kali lipat bagi mereka yang ada udzur. Tapi mereka yang tidak ada udzur, maka mereka, kata Rasulullah, tidak akan diterima salatnya kecuali dengan berjamaah. Ihwatul kiram rahimani rahimakumullah. Di antara salat yang dianjurkan adalah salat lail, salat tarawih. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya selama 3 hari berturut-turut pada bulan Ramadan, dan juga para sahabat. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadikan salat tarawih ini berjamaah untuk satu jamaah di kalangan kaum muslimin yang diimami oleh seorang sahabat. Ini menunjukkan fadilahnya. Di dalam satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa melaksanakan salat malam pada bulan Ramadan, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang terdahulu apabila dia melakukannya dengan penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'a imamihi hatta yansarif, ghufira lahu kutiba lahu salatul lail." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya, barang siapa yang salat bersama imamnya sampai selesai, maka dia akan dicatat baginya salat malam seluruhnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di antara amalan yang diutamakan dan dianjurkan untuk kita pada bulan Ramadan adalah memperbanyak tilawatul Quran. Lebih-lebih pada bulan Ramadan, bahkan karena bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, kata Allah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan oleh Al-Quran. Hendaklah kita memperbanyak baca Al-Quran, karena di pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Dan ini juga amalan soleh, amal soleh yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya diriwayatkan bahwa Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah selama bulan Ramadan untuk mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabil jalil Utsman bin Affan radhiyallahu an menghatamkan Al-Quran pada setiap malamnya. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain dan ulama-ulama dari salafus saleh. Mereka yang menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Kemudian di antara mereka yang 5 hari sekali menghatamkan Al-Quran. Dan di antara mereka yang 7 hari sekali menghatamkan Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala diriwayatkan bahawa beliau menghatamkan Al-Quran di dalam solat dan di luar solat selama sebanyak 60 kali selama Ramadan. Ini menunjukkan kesungguhan para salafus saleh untuk membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran. Dan dianjurkan kita membaca Al-Quran dengan penuh hayatan, dengan penuh kehusukan, bahkan kalau perlu dengan berlinang air mata. Diriwayatkan oleh di dalam Sahih Bukhari bahawa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an mengkisahkan bahawa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iqra alayya," yakni bacakan untukku Al-Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, aqra alayka wa alayka unzil." Ya Rasulullah, bagaimana aku membacakan Al-Quran untukmu sementara Al-Quran diturunkan atasmu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Sungguh aku ingin mendengarkannya dari selainku. Kemudian kata Abdullah ibn Mas'ud, kemudian aku memulai membaca surat An-Nisa sampai aku membaca pada ayat yang berbunyi, "Kaifa idza ji'na
min kulli ummatin bisahidin wa ji'na bika sahida. Kemudian kata Abdullah ibn Mas'ud, ketika saya sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika aku mendatangkan pada setiap umat ada saksinya dan aku menjadikan engkau sebagai saksi bagi umatmu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahasbu. Cukuplah ya Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, faltafattu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ainahu tadrifan. Sementara mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlinang air mata. Ini menunjukkan bahawa bagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membaca Al-Qur'an, khususnya di bulan Ramadan, berlinang air mata ketika mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Ini dianjurkan kita untuk memperbanyak baca Al-Qur'an. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumul qiyamah safi'an li ashabihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian memperbanyak baca Al-Qur'an karena Al-Qur'an ini datang di hari kiamat sebagai syafaat bagi mereka yang memperbanyak bacaannya. Kemudian ya ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, ad-doa, doa pada bulan Ramadan mustajab. Hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah, tadarruk kepada Allah di dalam doa. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatu da'wat mustajabatun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 dakwah yang senantiasa terkabulkan di sisi Allah. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watus sha'im, dakwah mereka yang sedang berpuasa. Kemudian da'watul mazlum wa da'watul musafir, dakwah orang-orang yang terzalimi dan dakwah orang-orang yang musafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayatnya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih bulan Ramadan, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang enggan memohon kepadaku, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang dianjurkan kita untuk banyak untuk melakukannya pada bulan Ramadan, al-i'tikaf, yakni berdiam di masjid dalam rangka melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an bersabda, menyampaikan satu hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi asril awakhir min Ramadan hatta yatawaffahu Allah. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf pada 10 akhir pada bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Thumma i'takafat azwajuhu min ba'dihi. Kemudian istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan i'tikaf pada bulan-bulan akhir, pada 10 akhir pada bulan Ramadan. Ihwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam satu hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an juga meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi asril awakhir mimma la yajtahidu min ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersungguh-sungguh pada 10 hari akhir dari bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari siam, kemudian dari qiyamnya, kemudian dengan tilawatil Qur'annya, dengan zikir dan ketaatan yang lainnya sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya, dan Rasulullah tidak melakukannya pada hari-hari yang lainnya. Kemudian ya ikhwatul kiram, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asrul akhir min Ramadan shadda mi'zarahu. Rasulullah menguatkan ikat pinggangnya, wa ahya lailahu. Rasulullah menghidupkan malamnya dengan melakukan ibadah puasa, dengan melakukan salat malam, dengan berzikir dan berbagai ketaatan, dan di antaranya tilawatul Quran. Wa aiqadha ahlahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan ahlinya, keluarganya untuk melakukan ibadah yang sama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya ikhwatul kiram, hendaklah kita memanfaatkan Ramadan ini dengan berbanyak taubat kepada Allah, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah pintu kebaikan yang akan dibukakan oleh Allah dengannya pintu-pintu surga dan dijauhkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Taubat adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita tidak tahu apakah kita akan sampai kepada Ramadan yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala senang kepada hamba yang bertobat. Bertobatlah ya akhwat sekalian, manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah menjadikan Ramadan ini sebagai pintu tobat untuk kita. Dalam satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam dosa-dosa dan kesalahan, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu wal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa hambanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hambanya. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Ini yang insyaallah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini sebagai pintu kebaikan bagi kita, dan kita tidak terhalang dari kebaikan-kebaikannya. Innahu sami'un mujibutud da'wah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة المذنب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Faya ahibatul kiram, kaum muslimin wal musliman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah pertemukan lagi kita dalam majlis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi barakah kita dalam majlis ini dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Majlis kita kali ini masih berkisar tentang masalah yang berkaitan dengan puasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa puasa Ramadan adalah rukun dari rukun Islam yang Allah wajibkan kepada kita, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yakni diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa melihat hilal pada awal Ramadan maka wajib mereka berpuasa. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang wajibnya kita berpuasa pada bulan Ramadan, hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Qala Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Kemudian Rasulullah menyebutkan perkara pertama syahadati alla ilaha illallah, yakni persaksian kita bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, Rabb kita. Kemudian yang kedua, kita bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, wa iqamus shalah, mendirikan salat, wa shaum Ramadan, dan kita melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, wa hajjil baitul muharram, dan melaksanakan haji di Baitul Muharram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian ya ikhwas sekalian, sebagaimana puasa adalah ibadah, maka wajib kita sebelum melaksanakan ibadah mengilmui tentang apa yang harus kita lakukan. Karena sangat tidak layak kita beribadah kepada Allah kemudian kita tidak mengerti apa-apa tentang apa yang menjadi dasar sebab sahihnya ibadah kita, atau hal-hal yang bisa merusak atau membatalkan puasa kita. Membatalkan ibadah kita secara umum dan secara khusus adalah puasa kita, yang pembicaraan kita tentang puasa pada kali ini. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Puasa wajib atas setiap muslim, laki-laki dan perempuan yang mereka sudah baligh dan berakal, mampu untuk melaksanakan puasa, tidak ada halangannya, dan juga termasuk dan mereka sedang mukim, berada di tempatnya. Ini wajib mereka ini untuk berpuasa sampai ada udzur yang boleh mereka meninggalkan puasanya atau membatalkan puasanya. Adapun orang kafir, mereka tidak wajib puasa dan tidak wajib mengkodok puasanya apabila
mereka Islam sekalipun mereka Islamnya pada bulan Ramadan. Kemudian anak-anak kecil juga tidak wajib puasanya, akan tapi sebagai waliul amri, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, terhadap keponakannya, terhadap murid-muridnya di madrasah atau tempat pendidikan yang lainnya, untuk menganjurkan anak-anak yang belum balik berpuasa sebagai untuk kebiasaan, pelajaran bagi mereka, agar ketika mereka balik tidak lagi merasa susah, berat untuk melaksanakan puasa. Kemudian mereka yang tidak berakal juga tidak wajib untuk melaksanakan puasa sekalipun mereka sudah balik. Dan juga tidak wajib mereka mengkodok puasanya, dan juga tidak wajib untuk bayar fidyah. Di antara mereka yang tidak juga dibebankan untuk puasa dan dibolehkan untuk membatalkan puasa mereka adalah orang yang lemah. Lemah dengan pengertian bahwa mereka sudah sangat tua sehingga tidak mampu lagi melaksanakan puasa, atau mereka sakit, yang sakitnya ini tidak diharapkan lagi kesembuhan sebagaimana menurut penjelasan dokter yang bertanggung jawab di dalam masalah ini, bahwa apabila dia sakit menambah sakitnya, atau memang kemungkinan untuk sembuh itu sudah sangat kecil, atau tidak ada lagi harapan untuk sembuh, maka mereka ini tidak diwajibkan puasa, dibolehkan membatalkan puasa mereka, akan tapi dianjurkan untuk setiap hari yang mereka tinggalkan memberi makan fakir miskin dari puasa yang mereka tinggalkan. Kemudian juga adapun mereka yang sakitnya diharapkan kesembuhannya setelah Ramadan, maka mereka ini wajib menunggu dan mengkodok puasanya tanpa fidyah pada hari-hari berikutnya selain bulan Ramadan. Dan di antara mereka yang dibolehkan mereka untuk berbuka adalah mereka yang sedang hamil atau sedang menyusui. Baik itu mereka khawatir terhadap kondisi badan mereka disebabkan hamilnya atau menyusui, atau khawatir dengan anak yang mereka kandung. Khawatirkan mereka dengan anak yang mereka kandung, atau mereka anak yang sedang disusui akan menyebabkan sakit atau lemah atau lainnya. Nah, di sini dibolehkan oleh ibu yang hamil atau yang sedang menyusui untuk berbuka puasa dan mengkodok puasanya tanpa fidyah sebagaimana penjelasan yang sahih dari kalangan ulama. Kemudian yang mereka sedang haid dan juga nifas, mereka diharamkan bahkan berpuasa dan wajib mengkodok puasanya pada hari-hari berikutnya setelah selesai Ramadan. Juga mereka yang sedang dituntun untuk melaksanakan suatu kewajiban yang apabila tidak mereka lakukan ini akan memudaratkan baik dirinya atau orang lain, maka dibolehkan mereka membatalkan puasa. Seperti mereka yang ingin menyelamatkan orang yang tenggelam atau ingin terbakar, maka boleh mereka membatalkan puasanya dan mengkodok puasanya pada hari-hari berikutnya. Kemudian musafir, ini musafir yang rojih, yang benar dari perkataan ulama, mereka memilih, boleh mereka berbuka atau mereka meneruskan puasanya dengan kadar kemampuan yang ada pada mereka. Ini rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Kemudian ya akhwat sekalian, di antara mufattirat, hal-hal yang membatalkan puasa kita yang wajib kita ketahui agar kita melakukan ibadah kepada Allah dengan ilmu, agar ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, man shama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasulullah, barang siapa yang berpuasa dengan penuh dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ihtisaban wa imanan dengan maknanya tidak mungkin tercapai kecuali dengan ilmu, dengan mereka mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa mereka sehingga betul-betul sesuai dengan puasa yang diperintahkan Allah, dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang perlu kita ketahui adalah hal yang bisa membatalkan puasa kita. Membatalkan puasa kita disebutkan oleh ulama ada 7 perkara yang membatalkan puasa. Yang terkumpul ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran terbagi menjadi 2 bagian. Yang bagian pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimus siyama ilal lail." Di dalam ayat ini Allah menyebutkan 2 hal yang bisa merusak puasa kita, membatalkan puasa kita. Yang pertama, hal-hal yang keluar dari tubuh, seperti hubungan suami istri, kemudian al-hijama atau yang disebut bekam dengan kita, kemudian haid dan nifas, dan juga muntah atau sesuatu yang keluar dari tenggorokan dari makanan yang sudah kita makan. Kemudian yang kedua, sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita berupa makanan dan minuman atau yang bermaknanya.
Semuanya ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, dirinci oleh ulama menjadi 7 bagian. Yang pertama jima atau berhubungan suami istri, ini membatalkan puasa. Bahkan dikatakan oleh ulama ini adalah pembatal yang paling besar. Karena seorang yang melakukan perkara ini di siang hari Ramadan, bukan hanya saja dia batal puasanya dan wajib qadanya, akan tapi juga dia berdosa dan wajib membayar kafarat. Yang disebutkan oleh ulama dan disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang kafaratnya di dalam hadis Abi Hurairah, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, qala ya Rasulullah halaktu, ya Rasulullah celakalah aku. Kemudian Rasulullah mengatakan, ma ahlak, apa yang menyebabkanmu celaka? Laki-laki tadi mengatakan, ya Rasulullah waqa'tu ala imraati fi Ramadan, aku telah melakukan hubungan suami istri dengan istriku pada siang hari Ramadan. Kemudian Rasulullah mengakui bahwa itu hal yang merusak dan mencelakakannya. Maka Rasulullah langsung menunjukkan apa yang mesti dia perbuat. Kata Rasulullah SAW, hal tajidu raqabatan tu'tikuha, apakah engkau mempunyai seorang budak perempuan dan engkau membebaskannya? Faqala la, saya tidak punya ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, hal tastati antasuma sahrain mutatabi'ain, apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Katanya, qala la, dia mengatakan tidak mampu ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, hal tajid an tut'imu 60 masakin, apakah engkau mampu untuk memberi makan 60 orang fakir miskin? Dan dia mengatakan la. Ini menunjukkan bahwa mereka yang melakukan hubungan suami istri adalah perkara yang sangat besar. Di samping puasanya batal dan wajib qada, dia berdosa, juga dia wajib untuk membebaskan dirinya dari perkara besar ini dengan tahapan-tahapan yang disebutkan tadi, adalah membebaskan budak, kemudian kalau tidak bisa memberi puasa 2 bulan berturut-turut, atau dia memberi fakir miskin setiap 60 fakir miskin setiap harinya. Kemudian ya ikhwah sekalian, yang kedua apa yang disebut dengan mengeluarkan mani dengan tangan dengan sengaja, ini juga membatalkan puasa kita. Karena puasa, di antara puasa kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menahan diri dari syahwat. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Mereka meninggalkan makan dan minum dan syahwatnya di ajli. Sementara mereka yang mengeluarkan apa yang disebut istimna, dalam bahasa Arabnya mengeluarkan mani dengan sengaja dengan tangannya, maka ini termasuk mereka yang tidak bisa menahan syahwatnya dan termasuk hal yang menyebabkan batalnya puasanya. Dan dia wajib bertobat karena ini perbuatan dosa, karena dosa ini tidak hanya pada bulan Ramadan. Perbuatan ini berdosa di bulan Ramadan, dan di dalam bulan Ramadan dosanya lebih berat lagi. Maka dia wajib bertobat dari dosa ini dan wajib mengqada puasanya pada hari berikutnya. Kemudian makan dan minum, sebagaimana ma'ruf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr. Makan dan minumlah pada malamnya, artinya siang harinya kita tidak boleh makan dan minum. Dan ini ma'ruf yang wajib kita ketahui. Kemudian di antara pembatal juga adalah yang semaknanya, seperti infus juga membatalkan puasa karena dia semakna dengan makan dan minum. Kemudian berbekam yang kita kenal, karena berbekam ini akan mengeluarkan darah yang sangat banyak, dan hikmah puasa adalah Allah Subhanahu wa taala tidak ingin hambanya mudarat disebabkan puasanya. Oleh karena itu, sebagaimana puasa juga sudah melemahkan badan orang yang sedang berpuasa, dan berbekam dengan mengeluarkan darah yang banyak juga menyebabkan badannya lemah. Oleh karena itu tidak terkumpul dalam masalah ini, dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini pembatal puasa agar tidak terkumpul 2 hal yang menyebabkan tubuh seorang yang sedang puasa menjadi sangat lemah. Hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Daud, disahihkan Imam Albani, Rasulullah mengatakan aftaral hajim wal mahjum. Mereka yang berhijama itu puasanya batal. Kemudian yang berikutnya, mereka yang muntah mengeluarkan dengan sengaja makanan dari perutnya atau dari mulutnya, maka ini wajib mereka untuk mengqada puasa pada hari-hari berikutnya pada selain bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Tirmizi dan sahihkan Imam Albani, Rasulullah SAW mengatakan, man dara'ul qai falaysa alaihi al-qada wa man istaqa'a amdan fa alaihi al-qada. Kata Rasulullah SAW, barang siapa muntah tanpa sengaja, maka tidak wajib baginya qada, dan barang siapa dengan sengaja, maka wajib mereka
untuk mengqada puasanya. Kemudian yang terakhir adalah haid dan nifas. Mereka yang haid dan nifas wajib untuk mengqada puasanya pada hari-hari berikutnya setelah Ramadan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari mengatakan, "Alaisat idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah mereka yang para wanita apabila mereka haid dan nifas mereka tidak puasa dan tidak juga salat. Dalam hadis Mu'adzah, hadis di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Mu'adzah radhiyallahu an bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qal ma balul haid taqdina as-shaum wa la taqdina as-salah. Qala Ummul Mukminin ahururiyatin ant, apakah engkau seorang haruriyah, ini khawarij? Qala la walakin as'al, akan tapi saya bertanya ya Ummul Mukminin. Faqalat, yakni Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengatakan, yusimuna dzalik fi adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru biqada'i shaum wa la nu'maru biqada'i shalah. Yang demikian itu terjadi pada kami di zaman Rasulullah, kemudian Rasulullah memerintahkan kami untuk mengqada puasa dan tidak mengqada salat. Insyaallah ya ikhwan, ini yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan hal-hal yang perlu kita ketahui di bulan Ramadan. Akan tapi perlu kita catat baik-baik, hal ini tidak membatalkan puasa kita kecuali apabila dilakukan dengan alim, sengaja, kemudian zakir, ingat, kemudian amidan, mukhtaron. Dia sengaja berilmu dan tidak lupa dalam keadaan ingat. Apabila dia jahil, bodoh dengan hukum-hukumnya, atau dia lupa, atau dia terpaksa, maka dia tidak wajib untuk mengqada puasanya dan tidak berdosa, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana." Qala Allah taala faqad fa'alt. Ya Allah, janganlah engkau hisab kami apabila kami lupa atau kami salah atau kami lupa. Kemudian ya ikhwas sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya sebagai menutup mengatakan, dalam hadis Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syarib falyutimma shaumahu fa innallaha at'amahu wa saqahu." Apabila seorang lupa sementara dia dalam keadaan puasa, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, karena yang demikian itu Allah telah memberinya makan dan juga telah memberinya minum. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita pada bulan yang mulia ini dan membebaskan kaum muslimin dari segala kesusahannya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.